Oke, selamat datang, selamat menonton pada Bapak Kevin dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 beranggotakan saya Rehan Effendi dan sebelah ada Irfan Tamir, lalu ada juga Asia Kusuma dan Nazwa, lalu satu lagi ada Rafid. Di sini kami akan membahas tentang distribusi chi-square atau chi kuadrat. Oke, silakan. Lanjut. Dan di sini ada 4 poin utama yang akan kami bahas dan masing-masing dari kami akan membahas poin-poin yang sudah tertera di sini. Lanjut. Oke, pertama adalah latar belakang. Jadi distribusi chi kuadrat ini atau biasanya itu dilambangkan sebagai X besar kuadrat adalah bagian dari distribusi probabilitas kontinu. Biasanya tuh banyak digunakan dalam uji hipotesis termasuk uji kesesuaian chi kuadrat dan uji independensi chi kuadrat. Nah, distribusi ini memiliki dasar yang sangat erat dengan distribusi normal standar. Maksudnya distribusi normal standar itu adalah ketika distribusi normal yang memiliki rata-ratanya 0 dan variansinya itu 1. Nah, distribusi normal ini adalah inti dari banyak uji dan teori statistik. Nah, selain itu, distribusi chi kuadrat ini memiliki sifat yaitu dia kontinu. Variansinya itu diwakili oleh 2K. Lalu range-nya itu dari 0 sampai tak hingga. Nah, di grafiknya itu adalah dia lebih ke condong ke kanan, tapi semakin simetris seiring kenaikan nilai. Kemudian untuk rumusnya, pembaca kontinu X ini mempunyai distribusi K kuadrat dengan derajat kebebasan V bila fungsi padat peluangnya itu diberikan oleh rumus yang ditampilkan pada slide. Kemudian dari rumus tersebut itu bisa diperoleh rataan distribusi dan variansi distribusi. Dan parameter yang digunakannya itu V sebagai derajat kebebasan dan fungsi gamma. Next. Nah, secara umum sebenarnya K kuadrat itu bisa diperoleh dengan rumus sebagai berikut. Dengan O itu observed value dan E itu expected value. Nah, expected value itu bisa diperoleh dari rumus berikut dan derajat kebebasan bisa diperoleh sebagai rumus berikut. Nah, kemudian derajat kebebasan itu bisa digunakan untuk mencari chi-square pada tabel. Selanjutnya pada grafik. Bisa kita lihat pada grafik dimulai dari 0 lalu kontinu sampai tak hingga. Mengapa dari 0? Karena sifat dari bilangan kuadrat itu sendiri yang bilangan kuadrat dari suatu bilangan real itu adalah pasti lebih 0 atau lebih atau bilangan positif dan 0. Mengapa dari 0? Dan untuk distribusinya sendiri akan muncak seiring dengan kenaikan K, lalu akan turun seiring dengan pertambahan X. Selanjut. Contoh soal pertama, untuk distribusi chi-square, tentukan chi-square alpha sehingga peluang X kuadrat di antara 37,652 dan chi-square alpha sama dengan 0,045 saat derajat kebebasannya 25. Nah, untuk solusinya, kita lihat dulu dari tabel distribusi chi-square saat derajat kebebasannya 25, didapat untuk 37,652 itu alfanya 0,05. Maka alfanya itu sama dengan 0,05 dikurangi 0,045 sama dengan 0,005. Untuk 0,05 itu didapat nilainya 46,928. Contoh soal 2. Survei terhadap mobil dilakukan pada tahun 2011 dan menunjukkan bahwa 60% pemilik mobil hanya memiliki satu mobil.
20% memiliki 2 mobil, dan 12% memiliki 3 mobil atau lebih. Misalkan Anda memutuskan untuk melakukan survei sendiri dan telah mengumpulkan data di bawah ini, tentukan apakah data Anda mendukung hasil penelitian tersebut. Gunakan tingkat signifikasi 0,05. Selain itu, dari 129 pemilik mobil, 73 orang memiliki 1 mobil dan 38 orang memiliki 2 mobil. Untuk solusinya, pertama, kita nyatakan dulu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Untuk hipotesis nolnya, yaitu proporsi pemilik mobil yang memiliki 1, 2, atau 3 mobil masing-masing adalah 0,60, terus 0,28, dan 0,12. Untuk hipotesis alternatif, proporsi pemilik mobil dengan 1, 2, atau 3 mobil tidak sesuai dengan model yang diusulkan. Tabulasikan informasi yang diberikan dan hitung nilai yang diperlukan. Di sini dapat dilihat hasil observasi dan ekspektasi. Nanti didapat nilai chi-square sama dengan 0,7533. Lalu kita bandingkan nilai chi-square pada tingkat signifikasi 0,05 dengan derajat kebebasan 2. Berdasarkan tabel dapat dilihat pada derajat kebebasan 2 yang 0,05 itu nilainya jadi 5,991. Artinya 95 kali dari 100 survei yang sesuai dengan sampel akan memiliki nilai chi-square sebesar 5,991 atau kurang. Statistika chi-square hanya 0,7533, jadi kami menerima hipotesis 0. Ini ada contoh soal yang ketiga, yaitu is gender independent of education level, random sample of 365 orang disurvei, jadi setiap orang tuh ditanya secara report yang sesuai dengan their highest education level they obtain. Terus dari datanya dihasilkan sesuai tabel itu dan dipersingkat. Nah, jadi dari data di situ kita dapat melihat tabel untuk yang perhitungan yang diekspektasi, dan setelah itu kita bisa menggunakan formula chi-square. Habis itu kita bisa melihat kalau hasil 8,006 lebih besar dari 7,815, maka kita mengkonklude kalau misalnya signifikannya 5%. Terus ada contoh soal terakhir, yaitu sebuah game colored marble are rolled out of a bag with a replacement that has 3 possible outcome. Jadi outcome-nya ada 3, yaitu merah, hijau, dan biru. Dan game itu dimainkan selama 100 kali, dan hasilnya ada di tabel di bawah situ. Habis itu dengan menggunakan A sama dengan 0,05, kita ngetes klaim kalau probability dari setiap outcome-nya adalah kalau merah 0,4, kalau hijau 0,35, dan kalau biru 0,25. Jadi kita membuat asumsi 40, 35, dan 25 lebih besar sama dengan dari 5. Dan setelah itu kita bisa menggunakan statistik test, dan kita mendapatkan critical value. Dari hasil itu kita sebenarnya fail to reject the null hypothesis-nya, karena statistiknya nggak ada di region yang ditolak. Oke, sekian presentasi dari kami. Udah ya? Udah, cut aja. Ini berapa menit?